Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Salah satunya adalah kami bisa mempresentasikan hasil karya kami tentang perbandingan asuransi syariah dan konvensional. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rifki, Muhammad Rafi Robani, Muhammad Ihsan, Hasbi Zikwan, dan Fatih Farhad Zaidan. Kami akan mempresentasikan perbandingan asuransi syariah dan konvensional. Baik, kita langsung saja lanjut ke slide selanjutnya, yakni latar belakang. Kita harus tahu teman-teman bahwa asuransi adalah upaya perlindungan diri kita dari resiko yang tak terduga. Jadi asuransi itu adalah sesuatu untuk berjaga-jaga ketika diri kita itu mungkin mengalami kecelakaan, mungkin mengalami kebangkrutan, dan lain sebagainya. Asuransi konvensional menggunakan sistem bisnis umum, jadi menggunakan konvensional atau peraturan perundang-undangan, namun sering dikaitkan dengan unsur riba, gharar, dan maisir. Jadi asuransi konvensional itu biasanya berkaitan dengan riba, dengan maisir, gharar, atau ketidakjelasan. Jadi bisa menimbulkan ketidakadilan dari salah satu pihak. Jadi satu diuntungkan, satu rugi. Akan tetapi asuransi syariah hadir sebagai solusi di antara masalah-masalah dari asuransi konvensional. Jadi asuransi syariah datang untuk memberikan solusi, untuk menengah bagaimana yang lebih baik, bagaimana yang tepat, bagaimana cara berasuransi dengan adil dan menguntungkan satu sama lain. Teman-teman, yang kita harus ketahui adalah asuransi syariah ini memiliki prinsip tolong-menolong, atau dalam bahasa Arab diartikan ta'awun dan tabarru. Kedua sistem ini bertujuan yang sama, perlindungan dari resiko, melindungi kita dari resiko seperti kecelakaan, seperti bangkrut, dan lain sebagainya. Namun berbeda daripada prinsip dan pengelolaan dana asuransi syariah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin berasuransi sesuai dengan syariat Islam. Jadi asuransi syariah ini solusi bagi umat Islam yang ingin bermuamalah dengan sesuai prinsip Islam yang tidak mengandung gharar, tidak mengandung unsur riba, maisir, dan lain sebagainya, dengan sistem satu sama lain untung, satu sama lain tidak dirugikan. Kemudian kita lanjut dengan slide berikutnya, yakni pengertian secara umum. Asuransi secara umum ialah sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi atau manfaat tertentu kepada pemegang polis jika terjadi resiko yang telah disepakati, seperti kecelakaan, kerugian, atau kematian. Pemegang polis membayar premi sebagai imbalan dan perlindungan tersebut. Jadi nasabah itu membayar ke pihak yang mengurus
tersebut bertujuan untuk memberikan imbalan. Yang kedua adalah asuransi berfungsi untuk mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat resiko yang tidak terduga, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi individu atau entitas. Ada berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti, masing-masing dengan tujuan cakupan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yakni untuk melindungi atau bisa dikatakan meminimalisir kerugian seperti itu. Baik teman-teman, presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh saudara kita yakni Muhammad Ihsan Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Di sini saya akan membahas terkait tentang pengertian dari asuransi syariah. Secara istilah, asuransi syariah atau disebut dengan takmin, sebelumnya itu dikenal dengan takmin, dapat diartikan dengan mentakminkan, yang artinya seorang membayar atau menyerahkan uang iuran agar ia dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dikatakan seorang mempertanggungan atau mengansurasikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa asuransi syariah menggunakan sistem yang saling tolong-menolong dan saling melindungi. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar landasan hukum asuransi syariah. Yang mana sama-sama kita ketahui, yang paling mendasar dari landasan hukum asuransi syariah adalah dasar hukum Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja sunnah di sini mengikuti tuntunan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya ada dasar hukum fatwa MUI, yang mana ini mengacu pada Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya dari hukum positif ada fatwa N21/DSN strip MUI _10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Berikutnya ada lagi dari fatwa nomor 51/DSN strip MUI _3/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Berikutnya ada juga fatwa nomor 52/DSN strip MUI _3/2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dan terakhir ada fatwa nomor 53 juga _DSN strip MUI _3/2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Dan teman-teman sekalian, di sini juga saya akan membahas terkait tentang prinsip asuransi syariah. Yang mana prinsip yang paling awal adalah prinsip saling membantu dan bekerja sama. Ini fondasi awal dari prinsip asuransi syariah. Yang berikutnya yang kedua adalah prinsip melindungi dari berbagai macam keusahaan dan kesulitan. Kesusahan dan kesulitan. Yang mana di sini menggunakan sistem saling melindungi satu sama lain. Berikutnya ada prinsip saling bertanggung jawab atau al-aqila, yang mana di masing-masing dari para pengasuransi ataupun dari pihak asuransi sendiri akan memberikan rasa tanggung jawab satu sama lain. Yang berikutnya ada menghindari unsur goror, maisir, riba, dan zulm, yang mana ini sangat beracu atau sangat tepat selaras dengan prinsip asuransi syariah yang semestinya. Yang terakhir berikutnya ada investasi atas dana yang terkumpul dari kliennya yang dikelola perusahaan. Asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah, yang artinya ini boleh berjalan asalkan dengan sesuai syariat yang mana telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada produk-produk asuransi syariah dan juga di next slide ada produk-produk asuransi konvensional. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa poin tentang apa saja sih produk asuransi syariah itu. Yang pertama ada takaful jiwa, yaitu
perlindungan finansial terhadap resiko kematian atau cacat tetap. Jadi ada asuransi buat mungkin yang kita ketahui asuransi kematian atau asuransi cacat tetap. Selanjutnya ada takaful kesehatan. Yang dimaksud dengan takaful kesehatan adalah perlindungan finansial terhadap biaya pengobatan dan perawatan medis. Mungkin ini gampang dipahami ya. Selanjutnya ada takaful investasi, yaitu produk yang menggabungkan proteksi dan investasi dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu takaful kendaraan atau perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan kendaraan yang telah disepakati di awal. Karena asuransi itu bisa diklaim atau bisa didapatkan ketika sudah ada kerjasama. Selanjutnya yaitu takaful properti. Takaful properti adalah perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan barang-barang atau properti yang telah kita beli dengan akad-akad yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu adalah takaful perjalanan atau perlindungan selama perjalanan. Kayak misalnya ada kecelakaan, terjadi kecelakaan, kemudian kita bisa klaim asuransinya. Selanjutnya ada produk asuransi konvensional. Mungkin agak mirip-mirip dengan ada kemiripan dengan produk asuransi syariahnya, yaitu pertama asuransi kesehatan. Kemudian ada asuransi jiwa, kemudian ada juga asuransi kecelakaan, ada juga asuransi properti, asuransi pendidikan. Kurang lebih hampir sama dengan produk syariah. Cuman mungkin yang paling membedakannya itu di prinsip dan juga akadnya. Yang terakhir ada asuransi tambahan atau rider. Kemudian apa sih tujuan dari asuransi syariah ini? Tujuan asuransi syariah yaitu untuk memberikan proteksi finansial yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta saling menolong, tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Asuransi syariah juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti riba, gharar, dan masyir perjudian. Mungkin itu saja. Selanjutnya yakni tujuan asuransi konvensional. Tujuan utama asuransi konvensional adalah mengalihkan resiko finansial dari tanggung atau pemegang polis ke perusahaan asuransi dengan membayar premi tertanggung menerima perlindungan jika terjadi kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan kerugian finansial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah asuransi syariah konvensional memiliki perbedaan utama adalah prinsip dasar. Jadi yang membedakan asuransi syariah dan konvensional yang pertama yakni dari prinsip dasarnya. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong dan bebas riba, sedangkan asuransi konvensional berorientasi pada keuntungan dan melibatkan unsur bunga serta spekulasi dalam pengelolaan dana. Asuransi syariah bersifat transparans dan dana peserta dikelola secara kolektif, sementara pada asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan. Kesimpulannya, asuransi syariah lebih sesuai bagi mereka yang ingin berasuransi sesuai prinsip
Islam, sedangkan asuransi konvensional lebih mengutamakan fleksibilitas dan pilihan produk yang beragam. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan asuransi syariah dan konvensional. Kesimpulan asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan utama dalam prinsip dasar. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan bebas riba, sedangkan asuransi konvensional berorientasi pada keuntungan dan melibatkan unsur bunga serta spekulasi. Dalam pengelolaan dana, asuransi syariah bersifat transparan dan dana peserta dikelola secara kolektif. Sementara pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan. Kesimpulannya, asuransi syariah lebih sesuai bagi mereka yang ingin berasuransi sesuai prinsip Islam, sedangkan asuransi konvensional itu lebih mengutamakan fleksibilitas dan pilihan produk yang beragam. Baiklah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Jikalau ada kesalahan dari kami, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.